Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Fitra Zakia Citaresmi, Hana Naila Azizah, Jihan Rifka Mufida, Lupita Priscilia Manik, Nathan Safa Mahardika dari kelas 11 IPA 1 akan mempresentasikan perkembangan musik barat pada zaman klasik. Perkembangan musik di zaman klasik. Menurut Friedrich Blume tahun 1958, musik klasik adalah karya seni musik yang sempat mengintikan daya ekspresi dan bentuk bersejarah sedemikian rupa hingga tercipta suatu ekspresi yang meyakinkan dan dapat bertahan terus. Munculnya periode klasik merupakan reaksi dari zaman musik barok. Kesederhanaan yang merupakan warna utama pada gaya klasik menunjukkan suatu penolakan atas kerumitan yang kerap mewarnai karya musik di masa barok. Zaman klasik ditandai dengan kembalinya gaya seni yang memperhatikan kaidah-kaidah formal. Pada masa ini, seniman kembali menengok pada gaya seni zaman Yunani kuno. Struktur bentuk dan komposisi musik kembali mengikuti kaidah-kaidah formal dalam mencapai kesempurnaan. Seperti halnya pada awal zaman barok yang merupakan suatu reaksi terhadap zaman Renaissance, musik zaman klasik juga merupakan reaksi atas zaman barok. Hal ini tampak dari timbulnya dua gaya, yaitu gaya galan dan gaya sensitif. Lalu selanjutnya ada gaya pada musik klasik yang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada gaya galan. Gaya galan dimulai di Prancis pada tahun 1730 dengan inisiatif menjauhkan teknik komposisi kontrapung Bach, tetapi lebih mengarah kepada kebebasan dan kesederhanaan yang ditunjukkan dengan teknik omomantic melody yang lebih halus serta iringan yang tidak dibatasi oleh jumlah suara. Ciri-ciri gaya galan. Ada 8, diantaranya yang pertama ada lebih bebas, kedua lebih mudah untuk dimengerti, ketiga enak melodinya, keempat ornamentasi yang lebih halus, kelima iringan tanpa keterikatan jumlah suara, keenam ditujukan terutama kepada penggemar musik, ketujuh bertujuan untuk menghibur secara lebih bermutu, dan yang terakhir bukan ditunjukkan untuk menciptakan komposisi yang berat. Yang kedua ada gaya sensitif. Gaya sensitif ini dimulai di Inggris pada tahun 1742 dengan maksud menentang gaya barok yang sangat keras dan kaku. Ciri-ciri gaya sensitif diantaranya ada: yang pertama, musik lebih sebagai ungkapan pribadi yang diungkapkan dalam penerapan dinamika atau crescendo. Yang kedua ada sebagai ungkapan rasa suka dan duka. Ciri musik pada zaman klasik. Ciri-ciri utama dari musik pada zaman tersebut diantaranya ada: yang pertama, pemakaian crescendo dan decrescendo. Yang kedua ada pemakaian accelerando atau mempercepat tempo dan retardando atau memperlambat tempo dalam penyajian musik. Yang ketiga ada pembatasan pemakaian nada-nada penghias atau ornament. Tokoh-tokoh di zaman klasik. Yang pertama ada Franz Joseph Haydn yang lahir pada tahun 1732 dan wafat pada tahun 1809, yang dikenal sebagai Bapak Orkes Simfoni dengan lebih dari 100 karya dan Bapak Kuartet dengan lebih dari 80 karya. Lalu ada Wolfgang Amadeus Mozart yang dianggap sebagai salah satu dari komponis musik klasik yang terpenting dan paling terkenal dalam sejarah. Kemudian ada Ludwig van Beethoven. Ia dipandang sebagai salah satu komponis yang terbesar dan merupakan tokoh penting dalam masa peralihan antara zaman klasik dan zaman romantik. Contoh-contoh musik klasik. Dari Wolfgang Amadeus Mozart ada Symphony No. 40, Piano Sonata No. 16 in C major, dan lain sebagainya. Kemudian dari Johann Sebastian Bach ada Air on the G string dan Brandenburg Concertos. Kemudian dari Giacomo Puccini ada O Suave Fanciulla dan E Luce van le Stelle. Kemudian dari Giuseppe Verdi ada La Traviata, ada Rigoletto dan Otello. Kemudian dari Igor Stravinsky ada The Firebird, A Soldier's Tale, dan The Song of the Nightingale. Lalu yang terakhir dari Ludwig van Beethoven ada Symphony No. 5, Symphony No. 9, dan View Alice. Bentuk karya musik klasik. Pada zaman klasik, muncul bentuk komposisi musik yang disebut sonata, simfoni, dan konserto. Sonata adalah karya musik untuk permainan solo, sedangkan simfoni adalah untuk orkestra. Bentuk simfoni hampir mirip dengan sonata, hanya saja simfoni biasanya dilengkapi dengan bagian sisipan yang disebut minuet, trio, dan scherzo. Konserto muncul sejak tahun 1750.
untuk menyebut sebuah komposisi musik yang terdiri dari beberapa alat musik, di mana alat musik solonya dimainkan dengan ansambel orkestra. Pemain solo dan ansambel terkait satu sama lain melalui pergantian, kompetisi, dan kombinasi. Instrumen musik di zaman klasik. Yang pertama ada harpsichord, yang kedua ada piano instrumen, yang ketiga ada biola, keempat cello, dan yang terakhir ada brass. Ragam dan jenis musik klasik. Pertama, notasi Gregorian tahun 590. Notasi ini memakai 4 garis sebagai balok not, tetapi belum ada rotasi iramanya, sehingga hitungannya berdasarkan perasaan penyanyi. Kedua, musik organum tahun 1150-1400. Di sini terjadi susunan lagu berjarak oktav. Suara tinggi terbentuk dari anak-anak atau wanita dan suara rendah dari laki-laki. Ketiga, musik disken tahun 1400-1600. Pada masa ini, ternyata tidak semua bisa mengikuti nada tinggi atau nada rendah. Oleh sebab itu, diputuskan membuat suara yang lebih kuat atau lebih rendah mengikuti melodi kuart tinggi ataupun kuart rendah, dan musik yang demikian ini disebut musik diafoni. 4. Basso ostinato tahun 1600. Musik yang berupa rangkaian nada-nada yang bergerak selangkah demi selangkah ke bawah atau ke atas, kemudian diulang pada rangkaian nada yang lain secara bersama. 5. Musik polifoni era barok. Musik yang adalah salah satu musik polifoni dengan teknik kontrapung yang sangat tinggi, karena disusun seperti matematika. Hampir semua komponis era barok menyusun dengan teknik kontrapung. 6. Musik homofon era klasik. Era ini ditemukan akord yang berdasarkan trisuara atau triad, sehingga berkembang menjadi 4 suara atau lebih. Musik ini biasanya disebut musik harmoni. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa musik klasik merupakan komposisi musik yang lahir dari budaya Eropa sekitar tahun 1750 hingga tahun 1825. Musik klasik memiliki sejarah yang cukup panjang serta melahirkan banyak komponis-komponis terkenal. Selain itu, musik klasik juga memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia seperti menyeimbangkan fungsi otak kanan dan otak kiri. Untuk para pembaca, ketahuilah, musik masih dibutuhkan dalam kehidupan, karena hidup tanpa musik tidak akan indah. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan ketertarikan terhadap musik klasik dan juga musik-musik yang lain. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.